Cek. Terus. Oke, thank you teman-teman dan sudah hadir juga dan masih ada di sini. Silakan nikmati coffee breaknya, Makot masih ada di belakang. Saya akan mengundang buat teman-teman dari perwakilan dari Prinsipal. Ada Mas Isan dari DSPP Apresial Engineer, silakan naik ke atas. Dan ada Mas Vino. Ya. Oh, kekecilan ya? Oke, Mas Vino silakan dari Sigit dan juga Mas Andrian silakan naik ke atas dan langsung duduk ambil kursi favorit ya. Silakan. Angle-nya di kanan apa kiri? Karena ini direkam ya guys ya. Karena ini direkam coba angle-nya dipilih sendiri aja ya. Mas Andrian angle mana? Sini enggak? Di pinggir sini? Enggak ya? Boleh. Angle-nya yang nyaman aja. Jangan tengah ya. Terserah maksud angle-nya. Bukan nih gitu kan ada gitu-gitu kadang. Lagi Pak Weli. Iya, Pak Welinya mana nih? Apakah lagi ke toilet mungkin? Oh, masuk Pak, ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Tuh Pak Heru udah senyum-senyum aja dari meja tuh. Silakan Pak Weli. Oke. Ya, mikrofonnya sudah pegang masing-masing teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya ini kalian sering lah pasti ya nonton podcast ya kan? Sering ya. Nah, ini anggap aja kalian sekarang jadi tamunya, ya kan? Kayak misalnya ini saya Deddy Corbuzier, walaupun saya suaranya agak lebih nyaring ya daripada Deddy Corbuzier ya. Jadi kalian lebih santai aja gitu. Kita akan bertanya-tanya. Gimana Pak Davis? Ya, sudah ready gitu? Sebelum kita mulai, ini kan Pak, ini kita kaget juga kita kedatangan tamu spesial ya. Enggak, ini saya kaget aja ya. Ada Razak coba. Gak mau. Kita kedatangan wakil presiden ya. Ya jadi di antara kita ternyata sudah ada. Ya boleh dong di shoot dong. Di-shoot dong. Ini boleh agak lucu nih. Saya penasaran pengen jumpa ya. Kenapa bisa ada doppelgangernya di sini gitu Pak ya? Iya iya. Oke. Boleh di shoot gak kameramen mungkin? Kameramen mungkin boleh. Ada. Boleh di shoot. Nah ini. Yes. Nah itu tuh. Ada salah satu Mas tim panitia. Tim panitia. Nah ini pada liatin dong ya. Itu kiri tim panitia. Boleh ya. kasih mikrofon boleh. Yang mana? Mas yang pakai topi ya. Pakai topi ya betul. Ini sekali. Kayak Pak Wapres ya. Iya. Sama datang Mas ya. Mas halo. Iya, mirip ya. Apa saudaranya atau gimana? Ada hubungan darah? Kaget loh. Iya lagi. Iya lagi. Iya, ini. Halo Mas. Enggak, bukan. Iya. Bukan. Oh tetangganya. Tetangganya. Pas juga Jawa Tengah kan ya. Satu RT lah ya. Iya sama datang Mas ya. Kita sambut nih ya. Terima kasih. Ya ya. Oke, kita mulai aja nih. Jadi tektokan ini kan berawal dari Tech and Talk. Jadi kita akan nanya jawab sama teman-teman semua. Jadi guys, apakah future plan? Wah, ini nih. Tema besar kita yang pertama kali itu adalah future plan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini juga bisa tahu nih, oh oke, brand-brand gede yang ada di depan saya ini masa depannya seperti ini. Bisa nggak ya besok saya berpartner? Nah, mungkin itu yang akan mereka dapatkan. Nah, dari teman-teman brand di sini mungkin boleh disampaikan. Pertama future plan, betul Pak ya? Iya, mungkin apa sih pengen apa ke depannya dalam 1 sampai 5 tahun aja lah. Mungkin ada plan 2005, apa? 2026. Karena mereka berpotensi menjadi rekan partner bisnis kalian. Ya, betul, gitu. betul Pak. Di Semarang. Apa sih mungkin pengen share dong? Boleh, Mas? Boleh nggak apa-apa berurutan boleh ini. Perwakilan. Boleh ya perwakilan. Mas Adrian. Plannya ke depannya apa? Buat ZKTK berarti ya? ZK dulu, boleh. Oke, future plan 1 sampai 5 tahun ke depan ya. Kalau dari ZK Teko kita pengen kita sekarang sih sudah memulai sebenarnya. Kita melakukan ekspansi line up produk dari yang awalnya kita fokusnya di biometrik, security, access control. Kita sekarang ada bermain di untuk signage, terus untuk LED display dan juga kalau untuk yang paling baru itu kita sekarang sedang ke arah renewable energy. Kita sedang menjajaki pasar solar panel. Solar panel, oh iya. Oke. Lalu kalau untuk yang ke depannya ada yang buat ini sih untuk AIoT. Jadi kayak integrasi antara AI dan IoT untuk menghasilkan IoT yang lebih efisien seperti itu. Tapi itu mungkin yang jangka panjangnya ya. Yang mungkin yang di tahun kelimanya nih. Kalau yang 2 tahun lagi itu, gitu ya. Itu kita yang di signage, display dan solar panel. Kalau signage tau saya udah jalan sih ya. Kan pernah juga engage sama kita tuh beberapa tim. Beberapa kali. Dari perwakilan ZK gitu ya.
lebih memperluas aja gitu artinya. Memperlebar line up produk ya berarti ya. Betul. Agendanya itu. Iya. Oke, mungkin boleh dari DSPPA. Thank you, Mas. Ya, sama. Untuk di SPPA Plannya gimana? kita mungkin lebih pengen mencoba hal-hal baru lebih ke visual ya. Jadi kita udah mengeluarkan beberapa produk seperti interaktif whiteboard, videotron. Jadi di SPPA sekarang terkhususnya yang buat global itu pengen mencoba ya semacam solusi audio visual, benar-benar yang audio visual, jadi nggak perlu match sama brand-brand lain, nggak perlu mix. Jadi dengan satu brand SPPA udah nge-provide semua solusi tadi, kayak gitu sih. Mirip dikit lah ya. Iya, mirip dikit. Biar end to end solution gitu ya. Iya. Nah kalau tapi kalau di Indonesia mungkin lagi ngejar masuk ke segmen-segmen yang konferensi karena udah banyak banget permintaan. Terus saya lihat nih di pasar kayaknya lawannya sedikit nih yang punya fitur sama tapi dengan harga yang efisien. Gitu sih. Fokus ke market Conference system ya. Gitu. Oke, mungkin Mas Vino. Mas Vino silakan. Oke, kalau dari company sendiri ya, kalau Seagate future plan-nya apa? Jadi Seagate future plan tuh tidak terlalu banyak perubahan. Kita akan tetap fokus core di hard disk. Mungkin banyak orang akan bilang, oh kuno banget gitu ya, kuno banget masih di hard disk. Kenapa nggak? Di mana sekarang sudah eranya SSD gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa era SSD itu hanya akan dipakai di level compute gitu ya. Padahal kalau kita tahu di beberapa segmen tertentu terutama enterprise, compute itu hanya 20% dari kebutuhan data. Betul ya. 80%-nya nyimpennya di mana? Tetap lagi ke hard disk. Ya, sesuai dengan apa yang saya bilang, ke future plan-nya Seagate kemana ya? Tetap gimana kita memberikan solusi storage itu ke depan itu harus semakin compact, TCO-nya makin rendah, terus juga kebutuhannya ya sepadat mungkin, udah menghasilkan kapasitas besar. Nah di situ, karena ya kita tahu ya, kita sekarang udah masuk era AI ya. Era AI kan contoh paling simpel yang paling sering kita jalani apa sih? Data analitik, ChatGPT dan lain sebagainya. Apakah ChatGPT yang kita pakai itu tidak butuh data? Butuh data. Semakin pintar AI itu harus butuh data semakin besar. Nah nyimpennya di mana ya? Nggak ada jawaban. Ya, storage gitu ya. Makanya kita future plan-nya kemana? Ke storage yang tadi saya bilang di presentasi. Future plan-nya bahkan untuk saat ini ya, yang saat ini baru kelihatan itu mungkin dalam 2 atau 5 tahun ke depan itu kita mau buat yang tadi Mosaic 5 ya, satu hard disk 50 tera, 50 tera, itu future plan-nya. Satu hard disk 50 tera. Memungkinkan tapi ya. Memungkinkan dengan teknologi yang udah kita R&D kita memungkinkan itu ke 50 tera. Tinggal ditunggu ya 5 tahun ke depan itu. Oke, kalau tadi kan berurutan kita dari Vino lagi berarti ya. Boleh dong. Nah, Iya. kalau kan kita tahu market itu dibagi 2 segmen pada dasarnya ya. Jadi ada government atau sektor private atau pemerintahan atau swasta. Iya. Nah, kalau Seagate sendiri di Indonesia tahun 2024 atau 2023 lah ya, 1 tahun ke belakang gitu. Itu gedenya di government atau private sih sebenarnya? Oke, kalau ditanya gedenya di government apa di private, kita sebenarnya lebih mengincar di dua-duanya. Tapi kalau ditanya lebih banyak mana, yang banyak membutuhkan solusi kita memang ke public sector. Private swasta ya, swasta. Kenapa? Karena kita tahu ya, kalau kita ngomong government butuh data nggak butuh. Tapi permasalahan ada government itu mereka memang mempunyai budget yang sebenarnya kalau dihitung unlimited ya kan, karena ya APBN balik lagi belanja negara. Kenapa solusi kita lebih butuh ya? Karena tadi saya bilang di level swasta itulah di mana mereka sebagai perusahaan membutuhkan storage yang besar, tapi keterbatasan budget, keterbatasan data center space, keterbatasan dia nggak bisa udah mengupgrade apapun gitu. Tapi saya butuh storage gitu. Nah itu solusi di situ solusi Seagate bisa masuk gitu. Jadi kita lebih banyak kemana ke private karena ya itu swasta ya tahu lah dana terbatas ya kan. Data center udah nggak mungkin ditambah. Misalkan data center udah ukuran 10 kali 10, kalau dia nambah data harus
diluasin lagi, diekspand lagi misalnya jadi 20 kali 20, tanahnya habis, udah nggak ada, udah nggak mungkin. Atau rekmonnya udah cukup segitu, udah nggak bisa nambah rekmon, ya nggak mau. Sisanya berapa ya harus ada data gede. Ya itu, di situ Seagate solusinya. Jadi swastanya lebih laku gimana? Lebih laku, betul. Oh. Oke. Good lah. Mungkin itu insight baru buat kita ya. Iya, malah swastanya yang lebih laku tuh. Lebih jalan ya. Lebih laku. Oke, mungkin dari DSPPA sendiri gimana komposisi marketnya, government versus private itu berapa persen Di Indonesia kira-kira? ini tapi ya. Lebih banyak private sih Pak sebenarnya. Private, berarti swasta. Iya swasta. Oke, berapa persen sih roughly kira-kira? Menurut saya sih pasar swasta itu emang mereka gimana ya, paralel, kayak budget sama teknologi itu harus harus efisien gitu. Beda sama government yang kadang proyeknya yang penting ada, yang penting nyala gitu. Oke. Beda sama swasta yang emang mereka sama teknologi concern. Proper lah ya. Iya, fiturnya sejauh apa, ini teknologinya sejauh apa gitu. Terus kalau itu tadi government ya mungkin sini Mas Ado, Mas Vino juga, terus Melwi juga. Ya kalau government yang penting kan kadang ya nyala aja ya udah gitu. Udah oke gitu ya. Ya, yang penting ya sistemnya jalan udah gitu. Nah, karena di seperti itu tadi walaupun hanya PA sistem atau hanya conference system, tapi secara fitur, secara harga juga kita di pasar juga enak gitu. Karena kita memang ngejar pasar yang dari mid to high. Jadi untuk main harga juga kita enak, kita sold distri juga, jadi tunggal. Jadi yang megang barang, yang megang harga cuma kita sendiri juga di EMS gitu. Oke, itu tadi segmennya. Kalau sektornya lebih banyak jual kemana? Buang barangnya kemana gitu? Ya kan banyak ya kayak rumah sakit, hospital berarti kan, atau F&B, food, atau apa gitu. Saya mungkin bisa diinfo gak? Mungkin langsung sebut nama tempat juga boleh kali ya Pak? Oh ya boleh. Ya. Di tahun terakhir ini sih banyak lagi pos Indonesia sih. Jalan pos. Building lah ya. Building. Iya, Tapi iya. government juga sih pos itu kan ya sebenarnya. Jatuhnya BUMN. Jatuhnya BUMN, ya, BUMN iya, itu BUMN. apa ya itu? Swasta loh. Swasta ya. BUMN bisa jadi mungkin Swasta juga ya. udah pemerintah kayaknya. Pemerintah ya? Pemerintah berarti. Pemerintah tetap. Oke, tapi building solutionnya ya. Education gitu main ya? Education. Education terakhir itu di sekolah Pelita Harapan. Oke. Mintanya PA sistem. Itu tadi yang timing schedule ya Pak ya. Jadi kalau sekelas sekolah Pelita Harapan tuh mereka pergantian jam antar kelasnya itu cepet banget, setengah jam. Jadi timingnya itu dalam sehari bisa ada 100-an lebih lah gitu, perpindahan jam kayak gitu. Oke, berarti lebih ke sektor building tapi government sama sektor apa tuh namanya education ya. Iya. Oke, itu kuat di situ ya. All sih Pak. All juga kuat Iya, juga. all. Oke, mungkin dari Mas Welly dan Mas Adrian. Oke, kalau dari ZK sendiri itu sebenarnya sama. Target kita sebenarnya government sama swasta ya pastinya ya, seperti itu. Tetapi perbedaannya adalah di kita itu malah fokus untuk beberapa produk Pak. Jadi kita hanya membedakan project retail dan project seperti itu. Nah kalau kita ngomongin produk project, pastinya kebanyakan itu presentasinya adalah 60% biasanya larinya ke swasta. Seperti itu. Itu kita Swasta lagi ya. 60%. Government ada beberapa. Tapi biasanya ya pastinya kita menyesuaikan pasti kebutuhannya seperti itu. Tetapi kita tetap support untuk government seperti itu. Nah, hampir bisa dikatakan swasta ya kita Iya, ya kurang lebih swasta. hampir Karena 60% kalau- seperti itu sih Pak. Sektornya tapi mungkin apa? Lebih spesifik gitu. Kalau sektor kita banyak sih di manufaktur ya, pabrik. Manufaktur, oke. Pabrik. Terus ke building. Building. Yang kuat sih di dua itu manufaktur. Walaupun karena kalau manufaktur tuh biasanya dia berkelanjutan sih dari yang skalanya kecil di satu plan ke plan lainnya, ke plan lainnya, ke plan lainnya, itu yang bikin kenapa kuatnya di sektor manufaktur seperti itu. Iya, betul. Karena ada beberapa gini Pak. Kalau kita ngomongin project di government, artinya setelah pembelian selesai
Nggak tahu nih nanti kedepannya bisa ada pembelian lagi apa enggak seperti itu. Tapi kalau kita targetnya lari, ini mungkin info buat teman-teman sekalian, buat partner dealer reseller untuk area Semarang. Kalau misalnya kebutuhan untuk di project di swasta atau gedung swasta seperti itu ya, kebutuhannya saya yakin akan berlanjut misalnya ke depannya. Karena Terus menerus ya? secara langsung mengunci untuk software dan license-nya. Seperti itu sih Pak. Jadi itu akan terus berkelanjutan. Seperti itu. Tuh lebih tertariknya seperti itu. Dan saya yakin beberapa partner dealer juga fokusnya ke situ sih. Kalian berarti ngejar repeat order lah ya ibarat kata ya. Kan ya biar dia repeat terus itu kan. Betul. Ya bagus juga sih idenya. Jadi desain baru nih. Ini Pak, selain repeat order, swasta itu kan sangat concern ke budget ya. Jadi mungkin memang rencana awalnya tuh untuk implementasi untuk 7 plan, tapi nggak bisa langsung gitu kan One by one. concern ke budget. Oh, Jadi iya. ke plan 1 dulu, 2 dulu sampai yang semua plan terpenuhi seperti Akhirnya itu, Pak. kepake. Iya. Benar. Karena pada umumnya kita ngelok itu by license Pak. Di saat misalnya gedung ini kebutuhannya misalnya nih misalkan ada kebutuhan akses kontrol, kebutuhan misalnya visit VMS. Nah itu juga yakin nanti kedepannya juga ada penambahan misalnya parking, Mana-mana lah. dan Iya, yang iya. lainnya. Dan di sisi lain keuntungan dari partner dealer tersebut adalah akan diundang kembali untuk menggarap proyek tersebut seperti itu. Nah itu kelebihan dari produk kita. Swasta ya. Swasta. Nah, kalau dari katakanlah kan ini kalau ZKTK dari China produknya, DSPP juga dari China, dia sendiri, dari beda sendiri US ya kan, dari Bule, Amerika Serikat ya. Nah, Dari ini bule. sebenarnya musuh sebenarnya, musuh ya. Nah, ya secara pemerintahnya dia gitu ya, Politiknya benar. politiknya gitu ya. Nah, mungkin market Indonesia size-nya besarannya Yes. compare dengan US, compare dengan China, kita tuh di mana sih, jauh gak sih gitu? Kalau dari ZK dulu deh, ZK. Ranking, ya, rankingnya mungkin. Oke, kalau dari angka compare to China lumayan sih Pak bedanya, karena di China sendiri untuk pasar dalam negerinya aja juga udah banyak gitu. Gede. Gede, Pak. Dia dengan cukup pasar luar dalam negerinya itu udah cukup Hidup ya. iya udah hidup gitu. Tapi kalau compare secara di rank ya, kalau untuk region Asia, Indonesia itu untuk ZKTK itu di nomor 3 di bawahnya Cina. Wow, top 3. 2000 Iya nggak sih? data 2023 ya Pak ya. Data 2023. Oke. Iyalah. Karena ini kan kita masih berjalan. Masih jalan ya. Masih jalan, Bang. Nggak mungkin dong. Tapi di dunia gak sih ranking 3-nya atau di Asia? Kalau yang ranking 3 itu di Asia. Kita Asia. kalahnya sama Top Cina dan India. Seperti itu. Berarti nomor 1-nya China, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Indonesia. Ya, bagus juga dong ya berarti ya. Oke dong. Cukup menarik mungkin Pak pasarnya gitu Pak. Jadi masih dapat di nomor 3 untuk region Asia seperti. Cuma dari nomor 1 ke nomor 3 agak jauh gitu ya. Cuman ya Pak kalau karena di China juga dari kayak luas wilayahnya, jumlah penduduknya, iya, terus penduduknya. building-buildingnya juga Solutionnya lebih banyak juga. udah lebih banyak seperti itu. Oh berarti bisa dibilang juga kayak kalian itu laku ke negara-negara yang jumlah populasinya banyak ya? Menyesuaikan kebutuhannya juga sih Pak. Kan Iya, karena iya. biasanya semakin banyak populasinya otomatis kan untuk mengakomodir yang kayak kebutuhan building itu akan semakin Lebih besar banyak seperti ya. itu ya. Iya. Kayak untuk pabrik-pabrik juga dengan sumber daya yang tersedia dia bisa bangun pabrik yang dengan skala yang lebih besar, jadi pakai akses kontrolnya secara kuantiti juga lebih banyak seperti itu Pak. Nah kalau kayak si ZKTK ini pricing positionnya di mana sih? Contoh kan kayak ada harga tuh murah, sedang, mahal gitu ya, atau low, mid dan high gitu ya. Kalian tuh positioning pricingnya di mana sih sebenarnya? Biar audiens juga tahu gitu ya. Kalau ZKTK ya compare to other security access control brand, kita ngambil pasar yang di medium low karena itu yang kalau di Indonesia paling besar ya.
medium low, dan juga kita sebagai, karena kan sebanyak ini kadang-kadang ada stigma yang kurang enak gitu terhadap produk dari China. Kita menjadi alternatif ya terhadap dari brand-brand Amerika, brand-brand Eropa yang memang harganya dia ngambil Agak harga lebih ke tinggi atas. ya. Kita menjadi alternatif walaupun kita bisa menawarkan produk dengan harga yang murah, tapi kita untuk kualitas juga nggak main-main seperti itu. Makanya untuk segmen pasarnya untuk mengcounter stigma-stigma negatif terhadap China, produk-produk ya. made in China, kita mainnya di mid and low. Jadi kita menawarkan dengan harga yang di bawah Amerika Eropa, tapi untuk kualitas kita kalau mau diadu ya silahkan. Kita nggak takut gitu untuk adu kualitas seperti itu. Betul. Oke, berarti mid to low ya. Berarti kalau di piramida tuh dia yang terbesarnya tuh ya. Betul. Ya. Kalau mungkin dari ke DSPPA ya. Tadi kan market size-nya Indonesia. Nah, tadi kan itu mungkin kalau dia ranking dia bisa kasih tahu tuh. Nah, kalau di DSPPA ranking satunya siapa sih? Marketnya besarnya paling besar. Di Indonesia. Market DSPPA itu paling besar di negara apa sih? Oh, ya. Kalau di Cina sendiri kebetulan karena ya sama kayak konsep siapa yang pertama kali menciptakan, siapa yang pertama kali mengeluarkan, itu yang ibaratnya dapat exposure yang paling ini lah. Jadi DSPPA itu karena mereka yang duluan di Cina, mereka yang mengeluarkan, jadi mereka top satunya di Cina. Kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia kebetulan kita balik lagi yang tadi udah keluar ya TOA tadi. Jadi untuk rank mungkin di Indonesia kalau ngomongin IP mungkin kita bisa yang pertama ya. Kalau yang IP. Tapi kalau analog saya sih top 3 lah, mungkin top 3. Tapi sorry, maksudnya market size-nya, misalnya negara pertama yang paling besar size-nya market dari DSPPA penjualannya itu China berarti. China. Nomor 2 nya kalau internasional ada lagi di Rusia. Ya, Oke. Rusia sama UAE di Arab. Oke. Ya, Itu kenapa bisa gede gitu ya? Mungkin karena nggak ada lawannya kali kan. Kayaknya nggak ada lawannya bro. Iya. Kalau Jadi di Rusia laku ya? iya, barangnya? nggak ada pilihan mungkin ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak pilihan. Seperti itu. Oke. Kayaknya mungkin karena nggak ada opsi, jadi ya. Kalau saya sih kalau nggak salah pernah dengar juga kalau dari DSPP cerita ya Rusia itu dia kenapa gede karena dia kan di ban sama Amerika tuh. Politik juga ya, Pak. Politik ya itu bawaannya politik. Jadi alternatifnya nggak ada lagi selain barang China gitu yang dengan teknologi tinggi gitu. Ya itu mungkin juga menjawab kali ya. Iya benar. Terus yang benar ketiga tadi- angkanya jomplang banget. Jomplang. Rusia sama Arab ke negara-negara lain tuh jauh banget. Oh. Indonesia berarti jauh. Bisa dibilang nggak bisa masuk top 10 kali Pak ya, nggak bisa mungkin. Oh. Gitu. Karena angkanya emang jauh banget. Itu tadi yang Bapak bilang kan politik. Karena mereka nggak ada opsi mungkin. Jadi ya udah ngambilnya SPPA semua gitu. Nah, terkait dengan pricing position nih, Pricing position. middle, low, high, mungkin di level yang mana sih? Kalau di SPPA? Sebenarnya di SPPA itu bisa start dari low. Kalau untuk internasional ya global bisa low sampai high. Tapi kalau di Indonesia sendiri emang kita dari MS sudah nge-statement udah menentukan kita ngambil dari mid to high. Kita emang nggak fokus retail, jadi kita based on project. Jadi kalau bapak-bapak di sini banyak kebutuhan project, mungkin bisa pakai DSPPA. Tapi kalau speknya spek retail mungkin Enggak kita nggak kita lah gitu. Oh. Gitu sih. Iya. Mid to high malah ya mainnya ya. Mid to high. Oke, mungkin Mas Vino Yep. market size ini kan karena dia di US sendiri nih. beda sendiri ya. Beda sendiri ya. Jadi agak jadi begini sebenarnya ya. Dari segi politik kita berantem. Tapi kalau ditanya Seagate sendiri the best, the top number one itu jualannya kemana? China. Oh, China bener ke China. Kita top number one. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa bisa top number one ke China? Jadi kalau kita lihat kan di Seagate itu bukan cuma di jualan hard disk, jualan storage gitu ya. Kita kan juga dihitung number bukan cuma retail project tapi juga number OEM. Di kita ada OEM. Karena kita sebagai manufacturer. Jadi Seagate itu manufacturer ya. Kita juga dihitung OEM. OEM terbesar yang ada jawaban China.
Ya kan, OEM terbesar ada China. Di sana ada Huawei, di sana ada Hikvision, di sana ada Dahua, sana ada server-server macam Xfusion, di Taiwan ada Gigabyte, di Taiwan ada MSI, ada Asus. The biggest penjualan kita ke sana, ke China. Itu number one. Number two-nya mana? Nah, number two-nya menarik ya, negara yang nggak pernah disebut, Perindavan. Oh, serius? Iya. India. India, benar. India itu salah satu market terbesar Seagate juga. Kayak gitu. India itu salah satu negara nomor satu di Asia, nomor dua di Asia yang teknologinya amat sangat tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, mungkin di sini banyak pemain project pasti tahu. Kalau technical support brand-brand besar pasti ujung-ujungnya ketemunya orang India. Oh iya benar. Pasti tanyalah sini Pak, pasti banyak lah orang project di sini kalau ketemu technical support brand-brand gede pasti ujung-ujungnya namanya orang India. Ya, karena memang dari segi knowledge teknologi mereka tinggi sekali. Khususnya untuk teknologi itu bagus sekali India. Nah, Indonesia udah apa? Oke, secara world global, secara dunia Indonesia top 5 enggak lah. Masih banyak lebih secara penggunaan storage, penggunaan teknologi storage di luar sana banyak-banyak lah jualannya. Tapi kita masih number one di ASEAN minimal. Di ASEAN kita number one. Ya, ASEAN tuh ya Singapura, Thailand gitu-gitu. ASEAN kita aja. Indonesia masih number one seperti itu. Oke. Iya, agak mirip sedikit ke ZK ya kalau ini ya. Karena mereka India nomor 2-nya tuh. Iya, benar. China nomor 1-nya. Nomor 1. Malah begitu ya. Ya, ini memang market insight baru sih. Market insight baru Pak, benar. Makanya buat teman-teman juga mungkin di sini kayak tadi dibilang Mas Vino ya, bisa juga jadi perbandingan dan juga dari analisis yang baik gitu ya. Bagaimana kita juga bisa masuk akhirnya di Indonesia, apalagi di Semarang nih. Mungkin teman-teman yang mau masuk project bisa juga kabarin di sini, orangnya udah ada langsung, bisa mingle dan ngobrol langsung juga ya. Betul. Gue bakal ada project nih bareng Government Semarang. Boleh. Tapi tahun depan nih, tapi 2 tahun lagi nih, nanti bantu dong masuk ngobrol gitu ya, meetingnya gitu. Iya, bisa. Bisa banget berarti. Menarik loh, banyak kan government soalnya. Iya.